Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya hari ini? Kelas 9C. Baik, Alhamdulillah, Bu. alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa dahsyat ya. Oke, baik. Hafiz, Nain, Hazik, Haisam, Atar, Narendra, Dava, Bintang, Farel, Danis, Raffi Danis, Zelfa, Raihan Gani, Atta, Hania, Fajri, Tristan, Prian, Azam, Diki, Abdil. Terima kasih sudah hadir semua pada pagi hari ini. Sudah sarapan belum hari ini? Hafiz, sudah sarapan Hafiz? Belum. Belum. Udah beli nasi uduk. Udah. Oke, ini yang udah ngantuk nih kebanyakan sarapan jangan-jangan nih. Ici udah sarapan, Ci? Hai Sam, gimana kabarnya Sam? Sehat? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke. Baik teman-teman semuanya, hari ini karena materi di bab 1 itu sudah selesai, kita akan masuk ke bab 2. Bab 2 itu adalah tentang persamaan kuadrat. Nah, ini ada sesuatu yang baru buat kalian. Jadi, kalian benar-benar harus fokus untuk menyimak materi ini. Kalau kalian hilang fokus sedikit saja, maka akan sulit untuk mengejar ketertinggalan ya, karena materi ini di SD belum pernah diberikan. Kelas 7-8 juga belum pernah. Jadi mau nggak mau kalian harus serius untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Tadi siapa itu? Dan kan ini tadi ada smoke, cuy. kalau nanti ada UN, ya kalau ada UN, soal ini pasti keluar. Ya. Oke, siap untuk belajar? Ini Abril udah pegang-pegang kepala, udah pusing Bril. Udah dibaca-baca belum? Tentang persamaan kuadrat. Oke, Bu Diana izin menjelaskannya pakai papan tulis ya. Bu Diana punya PPT, PowerPoint, tapi pas Bu Diana cek, kayaknya kalau pakai PowerPoint, kalian apa ya? Setengah 10. Ya, 15 menit lagi. Oke. Oke, baik. Kita akan mulai pembelajaran kita materi yang baru dan kalian harus benar-benar menyimak dengan baik materi ini. Jangan sampai ada yang meleng. Hadirkan seluruh potensi yang kalian miliki. Tidak hanya fisik yang hadir, tapi juga pikiran, perasaan, fokus, dan konsentrasinya benar-benar harus hadir ya. Oke, di sini yang hadir baru 23. Ya, kita nggak mungkin nunggu semuanya hadir, kita nggak mulai-mulai kalau kayak gitu ya. Izin Bu Diana menjelaskannya pakai papan tulis agar kalian bisa lebih jelas tahu prosesnya. Kalau pakai slide, nanti prosesnya Bu Diana cuma nunjuk-nunjuk, khawatir kalian nggak paham prosesnya. Oke, baik. Materi kita adalah hari ini persamaan kuadrat. Ya. Persamaan kuadrat. Nanti untuk review mungkin bisa pakai PPT ya. Yang ada suara di belakangnya boleh di-unmute dulu. Bentuk umumnya, persamaan kuadrat itu bentuk umumnya, ya. Bentuk umumnya itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya. ABC bilangan real dan A-nya tidak sama dengan 0 ya. Di sini kalian bisa sambil buka di buku mandiri yang halaman 19. Bu Diana menjelaskannya dari situ ya. Nah, contoh itu kalau ada 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini A-nya yang mana? A-nya yang mana ini? 3. A. Ya, A itu lihat barisannya ya. Jadi A
itu adalah koefisien dari X kuadrat. A itu koefisien dari X kuadrat, B, ya, B itu koefisien dari X, dan C itu konstanta. Maka A-nya adalah 3, B-nya berapa di sini, B? 4. 4 atau negatif 4? Negatif 4. Ya, B-nya negatif 4. Maka C-nya yang mana? Ini 2. C-nya 2 ya. 2, Bu. Nah, inilah ya, jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat itu seperti ini. Ya, ini bentuk umum. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A dengan A itu adalah koefisien X kuadrat, B itu koefisiennya X, C itu konstanta. C itu berarti yang bilangan yang berdiri sendiri. Oke, contoh lagi. Contoh, nanti kita cari ya. X kuadrat ditambah 6X sama dengan 0. Nah, ini kan tidak lengkap ya. Kalau yang ini yang lengkap, kalau ini yang tidak lengkap. Ya, ini yang lengkap. Persamaan kuadrat lengkap, karena ada A, B, C-nya semua. Kalau yang ini, contoh yang tidak lengkap. PK yang tidak lengkap ya. PK atau persamaan kuadrat. PK tidak lengkap. Nah, ini yang ada apa? A-nya ada nggak A-nya? Nggak ada, Bu. 1. Kalau nggak ada angkanya, berarti angka berapa di sini? 1. Ya, A-nya berarti 1. A-nya 1. B-nya berapa B-nya? 6. Ya, B-nya 6. C-nya? C-nya ada nggak? Ada, Bu. Hah? C-nya kan nggak ada. C itu adalah yang angka yang berdiri sendiri. Ada nggak C-nya? Ada, Bu. Nggak ada. 0. Ya, C-nya nggak ada. Bukan 0 ya, tapi nggak ada. Ya, C-nya 0. Ya, nggak ada. Benar. C-nya, karena nggak ada, berarti C-nya 0. Nah, sekarang contoh lagi. Contoh lagi kalau 25, ini contoh 1, contoh 2. 25X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Coba di sini A-nya berapa A-nya? 5, Bu. 5. 5, Bu. A-nya ya? 25. A itu koefisien dari X kuadrat. A-nya 5 atau 25? 25. B-nya ada nggak B-nya? 0, Bu. B-nya kan B Nggak itu ada, yang nggak ada. nggak ada. Karena nggak ada, maka B-nya 0. C-nya? Negatif 9. Ya, C-nya negatif 9. Oke, sampai di sini paham? Menentukan bentuk umum persamaan kuadrat dan menentukan koefisien-koefisien dari masing-masing, menentukan A, B, C, paham? Paham ya? Kalau kalian punya buku mandiri, semuanya punya buku mandiri kan? Nah itu, ini sudah ada semua di situ. Kalian boleh screenshot atau pelajari di buku mandiri boleh. Halaman 19. Boleh di screenshot dulu ya. Silakan di screenshot. Sudah? Setelah ini Briana akan melanjutkan bagaimana mencari menyelesaikan persamaan kuadrat. Sudah? Oke, kita lanjut menyelesaikan persamaan kuadrat. Menyelesaikan persamaan kuadrat. Oke. Yang pertama adalah bentuk distributif. Bentuk distributif ini biasanya yang kuadrat tidak sempurna tadi ya. Bentuk distributif. Contohnya adalah X kuadrat ditambah 9X sama dengan 0. Nah ini yang ada apa? A-nya ada nggak ini A-nya? A-nya berapa? A-nya berapa nih? A-nya 1. B-nya? B-nya? 9. C-nya ada nggak? 0. C-nya nggak ada kan? Ya, nggak ada 0. Nah, untuk bentuk seperti ini yang tidak sempurna ya, kuadrat tidak sempurna, persamaan kuadrat tidak sempurna, yang ada hanya A dan B saja, ini bisa pakai distributif. Nah, distributif itu caranya gimana?
kita keluarkan faktor yang sama, ya, faktor yang sama. Ini kan X kuadrat, di sini 9X. Kedua suku ini sama-sama punya suku apa? Punya variabel apa? Yang bisa dikeluarkan? Atau FEB dari X kuadrat sama X? Bisa dikeluarkan apa? Halo? Bisa ini kan punya, ini X kuadrat, ini 9X. Yang bisa dikeluarkan apa? X, ya betul, X. Keluarkan X, berarti yang di dalam kurung semua ini dibagi X. X kuadrat dibagi X, tinggal X. Ditambah 9X bagi X, tinggal 9. Nah, sama dengan 0. Nah, di sini kan sudah ada X kali X tambah 9 sama dengan 0. Nah, mencari akar-akarnya, ya, akar penyelesaiannya itu adalah caranya adalah ini masing-masing disama dengankan 0. Yang X sama dengan 0, ini kan udah. Terus sama yang di dalam kurung juga disama dengankan 0. X tambah 9 sama dengan 0. Nah, ini kan X sudah sama dengan 0, yang ini berarti X sama dengan berapa? 9-nya pindah ke kanan jadi negatif 9. Jadi, yang dimaksud akar-akarnya itu adalah yang ini. X sama dengan 0 dan X sama dengan negatif 9. Ini boleh disebut X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan negatif 9. Atau dibalik juga boleh. Ini X1 sama dengan negatif 9, X2-nya sama dengan 0. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada? Jelas? Dava kucek-kucek mata, ngantuk. Dava kebanyakan main game kali semalam. Bang, ya? Tujuannya kita nyari X-nya ini, Bu, tujuannya. Ya, betul. Jadi, yang dimaksud dengan menyelesaikan persamaan kuadrat itu tujuannya adalah nyari X, nyari akar-akarnya nih. Nyari X1 dan X2-nya. Ya. Nanti bentuknya ada macam-macam. Nggak ada bentuk selisih 2 kuadrat gitu ya. Oke, bisa lanjut ya. Jadi tujuannya kita nyari X1 dan X2 ini. Bentar, Bu, foto dulu. Ya, boleh. Ntar ini Bu Diana masih satu lagi. Di sini yang bentuk selisih 2 kuadrat, bentuk keduanya. Bentuk selisih 2 kuadrat. Selisih 2 kuadrat. Nah, ini kemarin sudah kita pakai waktu merasionalkan penyebut bentuk akar. Nah, bentuk selisih 2 kuadrat itu bentuknya seperti itu. Nah, ini. 9X kuadrat, ini contohnya ya. 9X kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Yang dimaksud dengan selisih 2 kuadrat, ini adalah namanya selisih. Selisih itu berarti tandanya apa? Jarak. Ya, yang mau nyanyi silakan, nanti Bu Diana kasih waktu. Kalau kayak di mute dulu. Oke, selisih itu tandanya pasti apa? Kurang kan? Nah, selisih berarti tandanya pasti kurang. Ini udah bener kan? Tandanya kurang. 2 kuadrat berarti artinya suku pertamanya bentuk kuadrat, suku keduanya juga bentuk kuadrat. Jadi yang dimaksud bentuk selisih 2 kuadrat itu adalah selisih dari 2 kuadrat. Yang pertama ini bentuk kuadrat, yang kedua juga bentuk kuadrat. Nah, jadi caranya kedua ini kita bentuk menjadi kuadrat. Ya, 9 itu berapa kuadrat sih? 3 kan? Nah, ini kan udah kuadrat kan X-nya. Berarti 3X. Dua-duanya harus dikuadratkan. Gini kan? 9X kuadrat itu kan dari 3X, dua-duanya dikuadratkan kan? Coba kita balik. 3 kuadrat kan 9, X kuadrat kan X kuadrat. Paham di sini? Paham, Bu. Paham. Oke, 25. 25 itu berapa kuadrat? 5 pangkat 2. Hah? 5 pangkat 2. Ya, betul. 5 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, di sini bentuknya sudah menjadi bentuk selisih 2 kuadrat. Berarti ini A-nya itu yang 3X, B-nya yang 5. Nanti rumus kemarin gimana rumus selisih 2 kuadrat?
A kuadrat ditambah, maaf, bukan ditambah ya, dikurang. Namanya selisih. Selisih itu dikurang. Jadi bentuknya adalah A kuadrat kurang B kuadrat itu adalah A plus B, A min B. Kemarin ya, A plus B, A min B. Berarti ini kan sudah bentuk A kuadrat kurang B kuadrat, berarti nanti bentuknya gimana? Nanti pasti A plus B, A min B. Tandanya yang pertama tambah, yang kedua kurang. A-nya yang berapa di sini A-nya? 3. 3 apa? 3 X. B-nya? 5. Di sini A plus B, kan? A min B-nya berarti A-nya berapa? 3X. 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 B-nya? 5 juga, Bu. Min 5 5. juga. Nah, ini kan sudah bentuk selisih 2 kuadrat kan. Nah, kan harus sama dengan 0 kan. Nah, ini masing-masing yang di dalam kurung ini disamakan 0. Berarti 3X tambah 5 sama dengan 0. Atau yang di sini juga 3X kurang 5 sama dengan 0. Gitu ya. Oh, pilih Nah, satu ya, Bu? Hah? Pakai salah satunya. Enggak, maksudnya karena ini X1, X2. Kita nanti jawabannya ada 2. Harus dua-duanya, ya. Jadi di sini 3X sama dengan 5-nya pindah ke kanan jadi negatif 5. Maka X-nya sama dengan negatif 5 per 3. Terus kalau yang ini 3X sama dengan negatif 5-nya pindah kanan 5. jadi 5. Jadi Maka positif. X-nya, ya X-nya 5 per 3. 3. Oke, jawabannya berarti ini X1-nya, ini X2-nya. Ya, X1 negatif 5 per 3, positif 5 per 3. Ngerti. Paham? Paham. Oke, silakan di screenshot dulu. Ini bentuk yang kedua, selisih 2 kuadrat. Udah, Bu. Oke, udah di screenshot, kita masuk ke bentuk kuadrat yang sempurna. Yang ketiga, bentuk kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna atau kuadrat lengkap ya. Ini ada 2 macam, yang A sama dengan 1 atau yang A-nya sama dengan 1 atau A-nya lebih besar dari 1 atau tidak sama dengan 1, bisa lebih besar, lebih kecil, bisa negatif ya. A-nya bisa sama dengan 1 atau A-nya tidak sama dengan 1. Nah, kalau A-nya sama dengan 1 contohnya gini. 2X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0. Yang dimaksud dengan kuadrat lengkap itu yang tadi kita lihat. Ada A-nya, ada B-nya, ada C-nya. Paham? A-nya berapa ini? A-nya? 1. A-nya 1 kan? Karena tadi ini kan nggak ada angkanya ya. Koefisien dari X kuadrat itu kalau nggak ada angkanya berarti 1. B-nya berapa ini B-nya? B-nya 6. C-nya 8. Nah, kalau bentuk kuadrat lengkap yang A-nya sama dengan 1, caranya tinggal bikin 2 kurung. Bikin 2 kurung sama dengan kan 0. Nah, X kuadrat itu asalnya dari apa kali apa? X kuadrat asalnya dari X kali X. X kali X. Berarti kita tulis di sini X, di sini juga X. Karena di sini kan X kuadrat itu pasti hasil dari perkalian X kali X, gitu kan? X kali X. Nah, Iya. yang ini kita nanti cari kalau dijumlahkan hasilnya 8, kalau dikalikan hasilnya 6. Bilangan apa? Ini kalau dikalikan itu jadi 8, dijumlahkan jadi 6. Berapa kali berapa? Halo, fokus. Ini kalau meleng sedikit nggak ngerti.
Ini ya. Bentar deh, biar kamu nggak bingung. 4. Nih, Bu Riana. Tadi 8 itu kita cek. Ya, pokoknya kalau dikalikan, A kali berapa hasilnya 8, terus berapa ditambah berapa hasilnya 6. Ya. 2 ya, Bu. Ya, Dua, kita cek di sini aja ya. Jadi kalau A kali B itu sama dengan 8, A plus B sama dengan 6. Nah, berapa A dan B-nya ini? Kita hitung. Berapa kali berapa? Hasilnya 8. 2 kali 4. 4 kali 2 ya. Ya, berarti 4 kali 2. di sini 4 kali 2. Kan 4 kali 2 itu 8 ya. Kalau 4 tambah 2, 6. Ini 4 tambah 2, 6 kan? Jumlahkan. Benar? Cara membuktikannya tengah kali tengah, pinggir kali pinggir. 4 kali X, 4X. X kali 2, 2X. Dijumlahkan 6X kan? 6X di sini harus sama dengan yang ini. Paham? Paham, Bu. Ya. Jadi, cara mencari bentuk yang A sama dengan 1 caranya kayak gitu. Nah, kalau sudah ketemu, ini sudah benar, tengah kali tengah, pinggir kali pinggir itu hasilnya udah 6X, tinggal masing-masing disamadengankan 0. Berarti X tambah 4 sama dengan 0, X tambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini tinggal dicari X1, X2-nya. Berarti X sama dengan 4-nya pindah ke kanan, jadi negatif 4. Ini X2-nya, 2-nya pindah ke kanan, jadi negatif 2. Jadi X1-nya sama dengan 4, negatif 4, X2-nya sama dengan negatif 2. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bu, yang 6X-nya ini itu tuh buat ngetes ya, Bu? Ya, betul, buat ngetes. Ini hanya buat ngetes. Nanti kalau ini nggak usah ditulis kayak gini. Ini hanya untuk ngetes. Ini udah benar belum ya? Kita kurungnya yang ada di dalam kurung ini udah benar belum ya? Cara ngetesnya tengah kali tengah, pinggir kali pinggir. Nanti kalau kamu udah mahir nggak usah pakai ginian. Ya, paham? Oke, bagaimana kalau A-nya tidak sama dengan 0? Kalau A-nya tidak sama dengan 0, contohnya 3X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, di sini A yang mana A? 3. A-nya 3, B-nya 5. negatif 5, B-nya negatif 5, C-nya Negatif 2. negatif 2. Nah, caranya sama dengan ini. Caranya sama, ya. Jadi kita bikin kurung. 3X kuadrat asalnya dari mana? Dari 3X kali X kan? Kan nggak mungkin 2X kali 2X jadinya 4X. Jadi 3X kuadrat itu asalnya dari 3X kali X. Nah, sekarang nanti kita cari negatif 2 nih. Nanti kalau A kali B hasilnya negatif 2. Terus nanti kalau dikalikan tengah kali tengah, pinggir kali pinggir, nanti hasilnya negatif 5. Kita coba ya. Negatif 2 itu berapa kali berapa? Tapi nanti kalau pas dibuktikan harus negatif 5. Dibuktikan tengah kali tengah, pinggir kali pinggir harus negatif 5. Negatif 2 dulu kita berapa kali berapa? Negatif 2 kali 1 ya? Ya. Ya, misalnya ini negatif 2 kali 1. Kan berarti harus, karena ini hasilnya negatif 2, berarti harus negatif kali positif kan? Jadi di sini positif. Oke, paham? Kita buktikan. Tengah kali tengah, pinggir kali pinggir. 1 kali X, berapa? X. 3X kali negatif 2. 3X kali negatif 2. Negatif 6X. Dijumlahkan X ditambah negatif 6X, negatif 5X. Udah betul? Betul. Betul kan? Kalau udah betul, berarti ini yang di dalam kurung ini udah betul. Tinggal kita sama dengankan 0.
3x tambah 1 sama dengan 0 atau x kurang 2 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita hitung. 3x sama dengan satunya pindah kanan, jadi negatif 1. Maka x-nya sama dengan negatif 1 per 3. Ini x1-nya. X2-nya mudah ya, tinggal negatif 2-nya pindah kanan. 2 per 3. 2 per Ini X. x2. Udah, 2 begini. itu yang nggak ada. Kenapa? Naik? Aku kirain ada angkanya lagi di belakang X. Nggak ada, udah. Jadi kalau gini ya, kalau caranya, kalau di sini A-nya tidak sama dengan 1, maka kamu cek dari perkaliannya di sini dulu, nanti baru ngeceknya berikutnya dijumlahin tengah kali tengah, pinggir kali pinggir. Nggak bisa langsung A plus B gini ya, karena kan ada di sini faktornya, koefisien dari X kuadratnya lebih besar dari 1. Jadi kamu dicoba-coba. Nanti kalau belum pas, mungkin apa salah tempatnya. Nanti 2-nya di sini, 1-nya di sini gitu. Dicoba-coba, dibuktikan. Tengah kali tengah, pinggir kali pinggir. Oke, silahkan dicatat dulu. Kalau yang bentuk yang terakhir itu bentuk kuadrat sempurna, itu kembar ya. Ininya kembar. X1 sama dengan X2-nya kembar. Harus sama, Bu, berarti. Ntar habis ini Bu Diana jelaskan yang bentuk kuadrat sempurna. Udah selesai nih? Udah. Sebenarnya semuanya sama aja caranya, cuma beda akarnya aja. Yang keempat ya. Keempat, bentuk. Tadi yang itu kalau di buku kalian Bu Diana gabung nomor 4 dan 5 jadi nomor 3. Yang nomor 3 ini Bu Diana pindahkan ke nomor terakhir. Bentuk kuadrat, di buku kalian udah ada semua, Bu Diana ngambil dari buku. Bentuk kuadrat sempurna. Sempurna. Nah, ini nanti akarnya sama. Kuadrat sempurna itu akarnya sama. Akarnya sama. Atau X1 sama dengan X2. Contohnya adalah 25x kuadrat ditambah 30x ditambah 9 sama dengan 0. Nah, ini caranya sebenarnya sama aja, kita buat kurung 2 gitu ya. 25x kuadrat itu asalnya dari mana? 5x kali 5x kan? Ini kan? Terus 9 asalnya dari mana? 3 kali 3 kan? 3 kali 3. Pasti nanti bentuknya sama hasilnya. Nah, 9 itu bisa dari positif kali positif, bisa negatif kali negatif gitu. Tapi ini hasilnya kita coba yang positif kali positif ya. 9 itu kan bisa positif 3 kali positif 3. Benar nggak kita buktikan? 3 kali 5, 15x. Yang ini kali ini 5x kali 3x, 15x. Benar? 30x ya. Benar kan? Kalau udah benar, berarti ini hasilnya udah benar. Tinggal 5x ditambah 3 sama dengan 0. 5x tambah 3 sama dengan 0. Berarti kan nanti x1 sama x2 sama ya. 5x sama dengan 3-nya pindah ke kanan jadi negatif 3. Maka x-nya negatif 3 per 5. Ini juga sama. 5x sama dengan 3-nya pindah ke kanan jadi negatif 3. Maka x-nya sama dengan negatif 3 per 5. Oke. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Oke, sip. Silakan dicatat dulu. Ini kalau membahas kayak gini, mau nggak mau kamu harus latihan soal ya. Bu Diana pilihkan dari yang paling mudah dulu. Jadi biar kamu nggak ngawang-ngawang tuh. Udah dijelasin tadi kayak apa, ngertinya baru setengah-setengah. Kalau nggak diperkuat dengan latihan soal, maka nanti kamu nggak akan nempel gitu. Nah, biar nempel, Bu Diana akan kasih kamu soal. Nanti biasanya gini ya, X1, X2 itu ada di dalam kurung, misalnya kalau di buku kalian nanti hasilnya berapa? Negatif 3 per 5, negatif 3 per 5 gitu. Nanti biasanya jawab, kamu jangan bingung kok pilihannya kayak gini gitu. Maksudnya X1, X2 gitu, kayak gini ya. Ini akar-akarnya. Tadi maaf yang sebelumnya Bu Diana nggak bikin dalam kurung.
X1, X2. Nanti sama aja ya, X1, X2 atau di dalam kurung kayak gini sama aja. Oke, sudah dicatat semua? Ini mau nyatet, Bu. Atau di screenshot? Sudah di screenshot semua? Kalau Udah. nggak punya, kalau di buku paket kamu nggak ada penjelasan kayak gini ya, Bu Diana nggak Bu Diana jelasin detail apa maksudnya di buku kamu langsung jawaban doang, nggak ada asal-asalnya kayak gini. Jadi sebaiknya di screenshot ya. Di buku kamu nggak ada cara pengerjaannya, cara membuktikannya nggak ada. Hanya contoh soalnya saja. Oke, sip, sudah di foto. Ya, Bu. Nah, oke. Baik, tentunya setelah kalian paham, kalian harus latihan soal. Bu Diana kasih soal 10 aja. Kumpulinnya kapan, Bu? Berarti kalian ada lagi hari. Nah, kalian lama nih lumayan. Jadi Selasa depan. Selasa depan nggak libur kan? Saya izin, Bu. Kenapa? Saya pulang kampung. Pulang Pulangnya baru kampung. Selasa. Ya, Bohong, Bu, di dia, kampung masih bisa ngikutin lah pakai HP Ya, di bohong. mobil. Nggak bisa, Bu. Kampung saya di pedalaman hutan. Alah, Nah, pakai hutan, Bu. Kecuali Tapi saya ke kota. Mungkin kalau Selasa, mungkin sekitar pelajaran kedua, kalau nggak ketiga baru bisa ngikut. oh gitu. Matematika itu Selasa itu matematika di pelajaran kedua tuh. Upayakan ya ikut ya. Nanti karena pasti minggu depan kita bahas yang ini. Ya. Ya, Bu. Insya Allah, Bu. Upayakan Benar. ikut. Karena ini kan 5 tipe ini ya, 5 tipe mencari akar kuadrat ini harus benar-benar kalian kuasai. Jadi yang harus kalian kerjakan adalah dibuka buku mandiri ya. Buku mandiri halaman 21 sampai 23. Nomornya Bu Riana pilihkan yang gampang dulu karena ini baru pertama ya. Nomor ini yang bentuk distributifnya 1, 2. Kemudian selisih kuadratnya itu nomor 11, 12 ya. 1, 2, 11, 12. Ini yang bentuk selisih 2 kuadrat. Kemudian yang bentuk kuadrat sempurna itu 27, 29. 27, 29. Kemudian yang kuadrat sempurna 46, 48. Dah, ini 10 soal. Ini masing-masing bentuk ada 2-2 ya. Jadi untuk biar kalian latihan. Maaf. Yang 29 ini satu bentuk ini. Berarti 29-nya Bu Riana ganti. Yang A-nya sama dengan tidak sama dengan 1, berarti di sini ganti 31. Ya. Ganti 31. 27, 31. Oke. Karena ini yang A-nya sama dengan 1, ini A-nya yang lebih dari yang tidak sama dengan 1. Oke, seperti biasa cara mengerjakannya kasih nomor dulu. Jangan sampai pilihannya entah kemana ya, Budana suka nyari-nyari ini pilihannya apa, kemana gitu. Di learning, Bu. Ya, biasa A, B, C, D, A, D. Ini baru 8 ya? Oh, salah. Ini baru 8 lagi, maaf. maaf. Kurang 2. Ini tetap 29. Jadi yang A-nya sama dengan 1 itu 2 soal. Ya, berarti di sini tetap 29. Terus yang ini 2 soal juga. 31 sama 33. Ini yang A-nya sama dengan 1, ini yang A-nya tidak sama dengan 1. Ya. Jadi 10 soal ya. Jadi di sini ya maaf. Soalnya ada 10 soal.
Soalnya 10 soal, jadi 27, 29, kemudian 31, 33, 46, 48. Ya, di pilihannya dijawab dulu ya. Baru nanti caranya di bawahnya. Ya, nanti ini yang penting kamu tulis nomornya dulu, baru caranya. Biar Budara nggak sulit nyarinya. Oke, 1 caranya gimana, 2 caranya gimana. Oke, sip. Jadi yang ditulis caranya doang Bu, jawabannya itu udah ada. Enggak, ini bukan jawabannya, ini contoh. Maksudnya cara menjawabnya seperti ini. Jangan kamu misalnya langsung nomor 1 caranya, nanti pilihan ABC-nya entah kemana ditaruh, kadang di paling bawah, kadang di tengah. Budana suka susah nyari ininya nih. Ini jawabannya apa gitu. Jadi biar Budana mudah untuk ngoreksi, karena kan koreksian Budana banyak banget ya. Bayangkan Budana harus ngoreksi 6 kelas, 6 kali 30 itu udah berapa tuh? 180. Setiap habis ngajar gini koreksi 180 orang. Jadi kalau nggak ada kayak gininya, Budana lama ngoreksinya, jadi lama. Jadi nilai nggak keluar-keluar. Ya. Oke, sip. Paham? Bisa dipahami? Oke, terima kasih ya semua. Tetap semangat untuk mengerjakan soal. Ya, mau nggak mau, kalau matematika harus mengerjakan soal seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, kita ada pertanyaan sebelum kita tutup? Pas jam 9. Ya, 9.39. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih banyak atas perhatian kalian dan antusiasme kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik dan bisa mengerjakan tugas-tugas ini dengan baik ya. Izin Briana print screen dulu sebagai absensi. Ini yang nggak ada siapa lagi nih? Masih ini, Dino ada nggak Dino? Dino ada? Ada. Ada. Kemarin Dino kemana Dino? Nggak ikut? Pen, bentar ya, Budana ini dulu. Simpen dulu. Yang halaman kedua belum ya, belum tersimpan. Dino kemarin kemana Dino? Apa? Ditanya tuh sama Briana. Oke, bentar ya. Yang halaman kedua belum difoto. Ini lagi di save dulu. Oke, yang halaman kedua sekarang. Halaman kedua sudah. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh meninggalkan. Ya, silakan. Bintang masih betah.